kita semua sudah tahu resiko untuk jadi jembatan adalah diinjak-injak. Ya. Wah tiba-tiba Daniel mualaf, wah tiba-tiba Daniel tidak lagi mempercayai keyakinan awal. Daniel sudah menjadi pengkhianat Tuhan dan segala macam. Ya sudah, ini adalah resiko orang yang berada di tengah-tengah jembatan. Menjadi jembatan tersebut gitu. Thank you. That's a great encouragement. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama Ustadz Felix Xiao, tetangga kita. Guys, gue pengen kasih tau kalau misalnya kalian mungkin agak-agak mupeng ngelihat jaket yang gue pakai gitu ya. Go check out our Tokopedia official page. Langsung check out aja, search DMN official merch. Atau kalian bisa langsung klik atau foto QR code ini. Dan ini akan membawa kalian ke homepage-nya dan belanja yang banyak. Karena setiap kali kalian membeli baju atau merchandise apapun dari toko kita, itu akan nge-support kita banget. So yeah, please. Dan jangan lupa untuk tag kita di Instagram ya ketika kalian lagi bergaya-gaya pakai ini. Thank you so much guys. Anyway, tahun 2023 banyak orang nih yang khawatir dengan yang namanya resesi. Gitu ya, gue kemarin tuh gue sempat ngomong apa ya, gue sempat ngomong di Bank Indonesia actually, gue bilang kayak di Bank Indonesia, ya ini adalah berita-berita yang dunia sedang bicarakan bahwa akan ada resesi, ekonomi dan lain-lain di tahun 2023 gitu. Tapi kita harus pikirin juga bahwa banyak negara-negara yang menciptakan berita ini, mereka udah tidak lagi percaya sama Tuhan karena pikiran mereka udah terlalu modern gitu. Dan gue yakin Indonesia tetap masih berpegang sama Tuhan sehingga Indonesia tidak akan kena resesi. Tapi gila, gue optimis gila gitu. But what do you think? Pertama, karena gue ngerasa walaupun kita akan kena resesi, walaupun mungkin ada resesi, tetap aja kita yang berpegang sama Tuhan kena juga resesi gitu. But, tell me, menurut pandangan lu sendiri itu gimana? Ya, aku konfirmasi sedikit. Ini ada survei dari Gallup. Mereka bilang Indonesia dan satu lagi apa aku lupa, itu termasuk negara yang anomali. Karena negara-negara lain semakin tinggi pendapatannya, maka semakin sekuler mereka. Orang Indonesia semakin tinggi pendapatannya, semakin religius mereka. Anomali. Cuma ada 2 negara kalau aku gak salah. Nanti coba buka di survei Gallup. Mereka meneliti tentang antara agama, pendapatan dan religiusitas. Dan banyak penelitian-penelitian lain juga membuktikan hal yang sama. Nah ini yang pertama. Yang berikutnya aku coba pengen jelasin gini. Aku pengen cerita tentang diriku sendiri. Dulu ketika aku pas baru-baru menikah, penghasilanku 2 juta per 2 bulan. Pada tahun 2 bulan. 2006. Oh my goodness. Itu lumayan parah. Satu waktu ketika sudah akhir-akhir bulan aku harus ngais-ngais laci, ngumpulin 500-500an untuk beli nasi padang di bawah apartemen yang 5.000 untuk bagi 2. Itu luar biasa. Tapi mas, begitu itu nikmat ya by the way. Tapi begitu aku punya penghasilanku jadi 3 juta per bulan. Aku mulai punya habit sama istriku. Aku pergi ke satu restoran, dia punya menu paket. Menu paket ada 4 masakan, harganya 50.000. 4 masakan, harganya 50.000. Bagiku itu enak banget mas. Enak banget. Pokoknya setiap hari Sabtu, aku ajak istriku ke sana untuk makan 50.000 berdua. Itu sudah pokoknya mewahnya luar biasa. Begitu aku punya penghasilan 15 juta per bulan, aku pergi ke tempat yang sama. Dan aku sama istriku bertatap-tatapan. Terus kita bilang, apa ini chefnya ganti ya? Kok udah gak senikmat dulu? Sudah gak senikmat dulu? Ternyata ini ada pelajarannya di sekolah. The theory of marginal utility ya. Pokoknya teori ini mengatakan bahwa semakin sesuatu itu dinikmati, semakin dia berkurang. Kenikmatannya berkurang. Contoh, kita lagi puasa atau lagi intermittent fasting, lalu kita pas lagi mau makan, itu 1 mangkok bakso itu rasanya kayak surga. Apalagi kalau orang Cina makan mie, itu luar biasa, enak banget. Tapi dikasih mangkok mie yang kedua, rasanya gak seperti yang pertama. Karena udah kenyang. The diminishing theory of marginal utility. Sudah gak sana. Mangkok ketiga, sudah mulai agak rasanya udah enak. Keempat tegang. Karena kenapa? Karena it's keep coming. Dan kita sudah merasa sesuatu yang berbeda. Apa hubungannya dengan krisis? Ternyata benar.
yang bermasalah bukan apa yang datang, tapi yang bermasalah adalah respon kita terhadap itu. Makanya di dalam Islam kalau dikatakan apa inti ajaran Islam? Inti ajaran Islam adalah respons. Inti ajaran Islam adalah Islam ngasih tahu kamu bahwasanya segala sesuatu yang datang pada kamu adalah soal. Dan guru tidak pernah nilai soal. Guru selalu nilai jawaban. Responsnya. Betul, respons. Jadi mau soalnya kayak apa? Gak masalah, yang penting kamu bisa jawab. Tapi kalau soalnya sedikit, mudah, kamu gak bisa jawab, problem. Nah makanya kita harus tahu bahwa kita itu sudah nyiapin jawaban atau belum. Karena problem tuh sangat banyak sekali. Tapi jawaban itu memberikan nilai bagi kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang datang apa dan jawaban kita seperti apa. Ternyata bukan yang datang yang buat kita merasa senang dan happy. Tapi bagaimana respons kita. Dalam Islam ada namanya syukur. Dalam Islam ada namanya qanaah. Dalam agama lain juga sama. Bukan yang di luar yang membuat kita merasa bernilai. Tapi apa yang respon kita yang membuat kita merasa bernilai. Artinya apa? Apakah orang-orang beragama, apakah orang-orang beriman, apakah orang-orang baik itu terkena resesi? Mungkin. Apakah orang-orang kaya terkena resesi? Iya. Orang-orang miskin terkena resesi? Iya, jelas. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara respon mereka. Oke, kita nggak usah lihat resesi. Kita lihat aja yang tidak resesi. Pertanyaan sederhana. Negara mana di Asia yang ekonominya berkembang bagus? Secara orang-orang barat ngelihat itu berkembang. Perkembangannya di atas 6%, di atas 7%, bahkan hampir 9%. Tapi angka bunuh dirinya banyak. Siapa yang bunuh diri? Orang-orang kaya. Aku pernah baca ada CEO Hyundai kalau gak salah, loncat dari lantai 33. Dia punya uang, dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya mobil jelas, dia punya rumah jelas. Mungkin dia mikir gini, apalagi yang gue belum punya. Lantas gak usah resesi. Gak usah resesi yang buat dia untuk mengakhiri hidup dia. Nah pertanyaannya susah tuh di mana sih? Susah itu adalah responnya kita terhadap soal. Itu susah. Dan mudah itu apa sih? Responnya kita terhadap soal. Maka Islam tidak pernah mewajibkan kamu jadi kaya. Islam juga tidak mengharuskan kamu jadi miskin. Islam gak mewajibkan kamu jadi pinter. Juga gak mengharuskan kamu untuk jadi bodoh. Tapi bagaimana responsmu dalam setiap peristiwa itu Islam atur. That's so good. Itu Islam atur. Mau resesi mau apapun. What is the right response then? Nah respon kita adalah Allah tidak akan mungkin kita tidak akan pernah mati sebelum rezeki kita selesai. Ada satu hadis yang menarik banget. Oh sebelum saya cerita hadis ini. Pernah tahu satu suka nonton film Mas? Ya. Ada judulnya Appointment in Damascus. Bukan Damascus. Saroman Ro'a. Samara, Appointment in Samara. No. Nah, salah satu film Sherlock Holmes itu ada satu judulnya Appointment in Samara. Oke. Nah, itu menarik sekali karena ini pelajaran dalam kajian sebenarnya. Oke. Jadi ada seseorang ini kerja di Damaskus, kerja di Irak, di Baghdad. Dan di Baghdad ini sangat luar biasa besar sekali. Judul yang lain Appointment in Istanbul, Appointment in mana banyak. Tapi ini Appointment in Samara. Baghdad ini sangat besar sekali dan pasar besar itu sangat ramai sekali. Ada satu malaikat maut jalan-jalan di pasar. Ini bohong ya, jangan percaya. Fiksi ini cuma yang diambil hikmahnya aja. Ada satu orang dia ngeliat malaikat maut, kaget dia. Dia sudah tahu ini ajalnya dia. Langsung dia lari ketika malaikat maut juga kaget ngeliat dia. Dia langsung lari ke bosnya, dia bilang, bos saya pinjam kuda yang paling cepat, saya mau kabur dari Baghdad. Kenapa? Saya punya tugas yang berat, menghindari maut. Dia langsung berkuda 60 km di sana ada satu kota dibangun baru namanya Samara. Singkatnya Saroman Ro'a. Menyenangkan, pleasing bagi orang-orang yang melihatnya. Dalam bahasa Arab. Itu kota keren banget juga, bagus juga 60 kilo dari Baghdad. Dia sampai ke sana di malam hari. Sampai sana di malam hari. Nah, ketika ngelihat itu sebelum dia lari, malaikat mau terkejut. Lalu dia datang pada bosnya. Dia tanya, siapa itu orang tadi yang barusan minta izin tadi? Dia bilang, itu karyawan saya. Mau kemana dia? Dia mau ke Samara. Oh, pantas kata malaikat maut. Kenapa? Aku tadi kaget ngelihat dia. Karena dalam buku catatanku, aku harusnya ngambil nyawa dia di Samara. Sama aja mati kan gitu kan ya. Nah, berkaitan dengan takdir aku pengen bilang gini. Ada satu hadis yang menarik. Pernah dikatakan oleh Rasulullah, dia bilang gini. Ada dua makhluk kata Rasulullah yang kalau sudah ngejar itu gak akan pernah lepas. Ada dua makhluk Allah, ada dua ciptaan Allah. Kalau sudah ngejar gak bakal lepas. Satu namanya rezeki, dua namanya maut atau ajal. Nah, kata Rasul, cuma rezeki suruh duluan. Kalau dia sudah selesai, baru ajal boleh masuk. Jadi kalau mereka lagi ngobrol-ngobrol, ini tambahan aku ya, bukan hadis ini tambahan aku ya. Tadi kalau di bahasa lain kan. Tambahanku gini, kalau rezeki ngomong, ajal ngomong, Ki
Gimana Ki, udah beres belum? Belum Jal, akhirnya gitu. Nanti ya Jal, kalau udah beres aku panggil. Jadi rezeki ini harus ngabisin tugasnya dulu. Karena dia harus ngejar dan gak boleh gak dapet. Dia ngejar pasti dapat. Setelah dia habis, baru dia bilang Jal giliran. Artinya apa? Seorang muslim itu yakin, seyakin-yakinnya sebelum rezeki dia habis, ajal gak bakal datang. Jadi kalau masih ada rezeki buat kamu, keluarga kamu aman. Berarti gini, orang-orang muslim tuh udah dikatakan gini, besok makan pasti atau enggak? Pasti. Kalau masih ada rezeki, pasti kita makan. Nah, kita pasti makan. Tapi apakah kita pasti beriman besok? Belum tentu. Berarti sebagai orang yang logik, mana yang harus kita dahulukan? Mikirin hal yang sudah pasti atau mikirin hal yang belum pasti yang harus kita siapin? Yang harusnya logiknya adalah mikirin sesuatu yang harus kita siapkan karena ini belum tentu. Maka kita harus mikirin yang ini dulu dong. Besok pagi matahari terbit dari sebelah mana? Timur. Ngapain kita pikirin? Ya sudah biarin aja. Gitu kan ya. Rezeki itu masih ada selama kita itu belum ada, selama dia masih ada rezekinya. Masih tetap kita gak akan mati. Cuman tinggal yang kita pikirin adalah rezeki itu sudah pasti ada. Pasti. Yang belum pasti adalah gimana cara ngambil rezeki itu. Maka seorang muslim tidak disuruh mikirin rezeki dia. Yang dia suruh pikirin adalah bagaimana cara dia jemput rezeki. Makanya namanya menjemput rezeki. Kenapa menjemput rezeki? Karena dia harus efforts untuk itu. Karena kalau nggak dijemput ya dia di situ-situ aja. Sudah ada. Menunggu rezeki lebih parah lagi berarti. Menunggu rezeki lebih parah lagi. Karena rezekinya di situ-situ aja harusnya. Ya udah dijemput. Melakukan kepantasan. Kita bilang gampang. Kayak orang-orang lagi minta-minta. Seorang yang minta-minta aja, pengemis aja tahu. Effort bahwa dia cari lampu merah yang rame. Bukan kuburan yang sepi. Itu yang kita lakukan. Maka tadi ya berkaitan dengan resesi. Pertama sikap mental. Kita udah pernah melalui ini banyak kali. Dan sebenarnya kalau kita membahas tentang ini. Barat punya definisi resesi yang berbeda dengan orang-orang timur punya definisi resesi. Khususnya kalau kita mau bahas tentang ekonomi ya. Barat itu tidak punya pangan. Kita punya pangan yang sangat besar. Artinya selama kita masih punya pangan, kita masih tetap bisa hidup. Orang-orang barat ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, mereka sangat terdampak soalan gas. Kita nggak terdampak soalan gas. Kita punya gas. Nah sekarang problemnya adalah kita ini belum mandiri. Karena kita itu udah punya segala-galanya, cuma belum mau jemput. Nah sehingga menurutku yang harus disiapkan, kalau aku jadi pemerintahnya asik gitu kan ya. Kalau aku jadi pemerintah adalah aku nyiapin mindset. Karena ini investasi yang gak pernah akan hilang. Investasi mindset kepada orang bagaimana caranya survive. Untuk menjemput. Di tengah kondisi resesi seperti ini. And I think itu ya, kalau nggak tahu ya, balik lagi ke respon tadi itu, kan lu bilang ini ujiannya, soalnya susah atau soalnya gampang adalah yang dinilai adalah responnya itu. Betul, gitu kan. Betul. Nah, menurut gua ujian emang akan terjadi ke semua orang. Ya, no matter what. Selama lu belum di kuburan, lu pasti akan diuji gitu. Benar banget. And I think jawabannya susah atau gampang adalah tergantung dari pengetahuan kita. Itu. And I think pengetahuan kita itu yang menentukan respon kita. Benar. Dan respon kita pun apakah kita akan berserah sama Tuhan atau kita akan menggunakan segala akal kita, segala network kita, duit kita atau apapun. Itu juga sebuah respon. Betul. Dan menurut gue soal itu akan menjadi lebih susah ketika lu berusaha menggunakan effort lu sendiri. Betul. Dan bukan berpegang sama Tuhan gitu. Betul. Dan di dalam Islam berserah itu adalah satu konsep yang banyak salah difahami. Berserah itu banyak salah difahami. Contoh misalnya, ketika Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu dalam masalah, maka meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Orang banyak mengatakan pasrah itu berarti sesuatu yang bersifat pasif. Di dalam Islam pasrah itu bersifat bukan pasif tapi aktif. Pasrah itu proses aktif. Which is berserah itu juga proses aktif. Keren di dalam Islam. Contoh misalnya wasta'inu bisabri wassalah itu dalam bahasa Indonesia meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. And di dalam Islam 14 kali sehari mereka sebut suratul Fatihah yang selalu dibaca. Di dalamnya ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata ista'in atau meminta tolong pada Allah itu dalam bahasa Arab sekali lagi kalau cuma dibaca literasi cuma minta tolong. Tapi dalam khazanah bahasa Arab di zaman itu artinya adalah meminta tolong ketika kamu sudah hopeless. Artinya pasrah itu aktif. Contoh ada ban kita di jalan, mobil kita pecah ban. Lalu kita bilang gua berserah kepada Allah. Allah akan mengantarkan orang baik ke sini. Dan dia akan nambal ban gue. Iya. Dia akan nambal ban. Itu bukan berserah. Itu namanya adalah males.
Dan di dalam Islam berserah pasrah tuh nggak gitu kondisinya. Berserah adalah Anda keluar pasang itu segitiga pengaman gitu kan ya. Lalu kemudian Anda keluarin ban Anda. Nah ketika Anda sudah coba untuk melakukan itu dan Anda nggak bisa tetap untuk ini melakukan baru itu. Minta. Tiba-tiba ada orang kesulitan nih. Baru dia datang. Nah itu namanya meminta tolong padahal istain. Itu namanya adalah proses aktif. Nah sama kayak ekonomi resesi. Kalau kita cuma berserah ya udah pokoknya enggak. Di dalam Islam tidak satu paket. Berserah di dalam Islam adalah menyiapkan dengan proses aktif. Contoh, ini ada satu cerita bagus banget. Ketika perang Badar, yang perang yang sangat fenomenal di dalam Islam, itu Rasul ngangkat tangan gak berhenti berdoa pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai sahabat terdekatnya bilang gini, wahai Rasulullah, setengah doamu sudah cukup ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasul tetap berdoa lagi. Dan gak habis-habis usahanya. Kata Rasul apa? Kita cuma pasrah pada Allah. Tapi pasrahnya Rasul means dia berdoa gak habis-habis, means dia nyiapin pasukan perang, means dia buat strategi yang paling bagus, means dia latih setiap orang agar kemudian yakin bahwa mereka akan menang, means everything. Wow. Itu berserah di dalam Islam. Wow. Jadi bukan cuma proses pasif. Nah, maksudnya kayak dia cuma berdoa, tapi sardadunya gak diurusin, dia gak punya strategi buat itu. Ya pokoknya kita lihat aja deh, mudah-mudahan Tuhan yang akan. It's gitu. not like that. Sampai debat mereka strateginya. Ketika Rasul bikin strategi, tiba-tiba ada orang lihat. Lalu dia bilang begini, wahai Rasulullah, apakah ini wahyu sent down to you atau ini adalah strategi manusia? Kata Rasul, ini strategi saya. Kalau strategi kamu, aku mau come up dengan strategi yang lebih baik. Baru didebatin. So good. Tapi kalau sent down, no place to debate. Gak ada, no room to debate. That's so good. Maka kemudian itu yang terjadi pada mereka debat banyak sekali untuk satu peperangan yang memang luar biasa. Artinya kalau kita katakan pasrah itu berarti pasif. Dia perlu banyak belajar tadi. Ya. Ustadz, jujur gue banyak belajar banget dari lo. Like really, today it's such a enlightening ya buat gue ya. I love it. Bener-bener kayak there's so many new lessons buat gue juga. Dan ini yang gue harapin sih pada semua tetangga-tetangga gue juga gitu. Maksudnya kayak rasa ketakutan itu. Dan gue actually by the way, gue pengen bilang thank you banget buat kalian para tetangga-tetangga yang mungkin non muslim atau mungkin pernah mempunyai pandangan buruk tentang Felix Xiao tapi nonton sampai akhir gitu. Karena untuk mendengarkan aja, wow kok seorang Daniel tuh mau sih ngobrol atau duduk bersama gitu dengan Felix Xiao gitu. Tapi yet this is it. Gue pengen kita semua sama-sama jangan langsung menutup pikiran kita close minded yang tadi kita udah sempat bahas juga. We be open minded dan mungkin aja selama ini yang kita baca di media itu salah atau ditwist karena gue juga sempat ngerasain gitu kan. So beneran deh gue banyak belajar banget and thank you so much Tat untuk waktunya. Dan kalau aku boleh nambahin sedikit aja, dari tadi kan Mas Daniel bilang ke aku ya bahwasanya Mas Daniel pengen jadi jembatan. Dan inilah yang aku lakukan di dalam dunia Islam, jadi jembatan. Dan kita semua sudah tahu, resiko untuk jadi jembatan adalah diinjak-injak. Kita udah tahu semua bahwa aku pengen jadi jembatan walaupun cuma di dunia Islam saja. Karena aku bilang kalau mereka mau bicara tentang konflik di dalam Islam jauh lebih seru daripada konflik di luar Islam. Sehingga kalau kita khawatirkan konflik antar agama, no, aku lebih mengkhawatirkan konflik di antara orang-orang muslim karena itu lebih intens. Nah maka aku coba untuk menjembatani antara orang-orang muslim ini. Dan resikonya memang kita diinjak-injak. Apalagi jembatannya lebih panjang antar agama. Jadi kalau ada yang merasa bahwa wah tiba-tiba Daniel mu'alaf, wah tiba-tiba Daniel tidak lagi mempercayai keyakinan awal, Daniel sudah menjadi pengkhianat Tuhan dan segala macam, ya sudah. Ini adalah resiko orang yang berada di tengah-tengah jembatan. Menjadi jembatan tersebut gitu. Thank you. That's a great encouragement. Daniel akan terus diinjak-injak karena jadi jembatan. Thank you. Tapi ini gue mau kasih rumah ini ya. Official merchandise kita. Jadi ini gak usah dibuka tapi insyaallah. Ini bentuknya seperti ini. Wow. Jadi ada rumah ya. Yes kan ini kan Ustadz baru pindah nih ke Bogor gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan di rumahnya Ustadz sendiri bersama dengan istri dan anak-anak itu so menjadi terang bagi tetangga-tetangga di sekitarnya gitu kan. Tetangga saling menyangga. Bukan menyanggah. Bukan julid maksudnya kan. Betul. Wow. Alright guys, thank you so much for watching dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang luar biasa juga. Thank you and again, Happy New Year 2023. Bye. Bye.